Sebuah karma instan akan dialami dan terjadi terhadap orang-orang yang selama ini iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa, aku akan kembali general reading. Energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata, teman-teman. Anggap aja readingan yang bersifat positif ya sebagai doa dan energi yang negatif sebagai bahan perbaikan diri tentunya teman-teman ya. Dan aku semua kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, tema kita pada kesempatan kali ini teman-teman ya, readingan kali ini. Sebuah karma instan akan dialami oleh seseorang yang selama ini selalu iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Karma apa yang bakal dialami dan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Fokus, konsentrasi, dan di sini sudah aku sapel dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu terlebih dahulu dari kartu yang pertama. Dan pada kartu yang pertama di sini ada Nine of Cups. Nah, kartu yang sangat istimewa nih untuk kamu teman-teman yang selama ini selalu saja terjolimi. Ya, hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka. Teman-teman, mengapa aku katakan ini adalah sebuah kartu yang sangat istimewa? Jelas ya, teman-teman. Secara visualisasi di sini, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kesuksesan besar, tentang sebuah pencapaian besar, tentang sebuah kondisi kehidupan yang bakal penuh dengan kelimpahan materi dan rezeki. Di sini kamu sedang menikmati gitu loh. Masa-masa yang dimana ya perjuangan kamu selama ini, hasil kerja keras kamu selama ini, ikhtiar dan doa kamu selama ini, teman-teman. Yang dimana bisa saja selama ini perjuangan kamu itu banyak banget problemnya. Banyak banget orang-orang yang iri dan dengki dan selalu saja berusaha untuk menjatuhkan kamu, berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Ya, tetapi kamu berhasil melewati itu semua pastinya. Kamu berhasil melewati itu semua karena di sini terlihat banget sebuah kehidupan yang cukup mapan dan bahkan sangat mapan deh, sejahtera. Ya, teman-teman, sebuah kabar yang sangat menggembirakan dan mengejutkan bagi kamu tentunya. Karena bisa jadi ini di luar dari ekspektasi kamu seperti itu, teman-teman. Kemudian pada kartu yang kedua, di sini ada Fake of Cups. Nah, hadirnya kartu kedua ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan, teman-teman, bahwa bakal ada sebuah pencapaian memang, teman-teman. Ya, kalau aku lihat, kamu berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Kamu berhasil menaklukkan sebuah masalah, rintangan, dan orang-orang yang selama ini selalu saja iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Kamu berhasil menyingkirkan mereka, gitu loh. Satu contoh di dalam eh, pekerjaan, ya, mungkin di dalam satu tim, ya, pekerjaan kamu, teman-teman, mungkin semuanya berpotensi untuk naik jabatan, seperti itu, untuk naik naik karir, pokoknya pekerjaan yang lebih enak banget gitulah, ya. Tetapi karena apa? Eee, banyak banget orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu dan berusaha melakukan hal-hal kecurangan terhadap diri kamu, teman-teman. Sehingga dong di situ kamu sedikit mungkin kesulitan ya. Sehingga di situ kamu merasa ya cukup terbebani lah karena adanya orang-orang yang iri dan dengki tersebut, teman-teman. Meskipun memang mereka di depan kamu baik, tetapi di belakang kamu mereka selalu ingin menjatuhkan kamu. Sehingga terkadang itulah yang menjadi beberapa penghalang kamu untuk sukses dan berhasil di dalam karir, teman-teman. Tetapi ya seperti aku katakan pada kartu kedua ini, kamu akan berhasil menaklukkan sebuah tantangan. Tantangan itulah teman-teman yang akan berhasil berhasil kamu lewati gitu loh, teman-teman. Ya, pastinya sebuah kemenangan pada akhirnya ya. Jelas di sini sebuah kemenangan. Karena apa? Ya karena kamu adalah orang-orang yang memang nothing tulus gitu loh, teman-teman. Kamu tuh nggak neko-neko banget lah ibaratnya ya di saat memang eh, pekerjaan yang sebagaimana mestinya ya kamu lakukan dengan ikhlas. Sehingga apa? Ya sehingga di sini teman-teman yang bakal membuka jalan rezeki kamu seperti itu. Oke. Next. Pada kartu yang ketiga di sini ada Ace of Swords, teman-teman.
Nah, hadirnya kartu ketiga ini, jika aku fokuskan energi ini terhadap seseorang yang selama ini iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Terlihat ya teman-teman sebuah ambisi mereka bahwa mereka ingin selalu berusaha deh untuk lebih dari kamu, untuk lebih hebat dari kamu, untuk lebih maju dari kamu. Mungkin ya nggak ada masalah ya jika memang cara mereka yang mereka lakukan itu dengan hal-hal yang positif, dengan cara-cara yang fair, teman-teman. Ya, tetapi hal-hal ataupun cara-cara yang mereka lakukan selama ini itu licik banget gitu loh. Ya salah satunya apa? Seperti yang aku maksud di dalam kondisi pekerjaan kamu tersebut, teman-teman. Ya mereka selalu saja berusaha untuk mengadu domba dan selalu saja mengkambing hitamkan kamu terhadap sebuah masalah yang sama sekali nggak kamu perbuat. Seperti itu, teman-teman. Tentu itu adalah sebuah cara-cara licik yang mereka lakukan selama ini, ataupun mungkin juga di dalam kondisi usaha dan bisnis kamu juga demikian. Dan bahkan di dalam kehidupan lingkungan eh, tetangga kamu gitu loh teman-teman lah, ya keluarga kamu seperti itu, kehidupan sosial kamu. Banyak banget memang orang-orang yang nggak suka gitu loh, nggak dapat dipungkiri. Kenapa? Ya karena di sini, kalau aku rasa sih, ya karena kamu lebih baik dari mereka itu sih, ya. Karena kamu lebih hebat dari mereka, kamu lebih pandai, kamu lebih cerdas, kamu lebih bijak. Sehingga ya wajar banyak orang-orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu. Mereka takut jika kamu lebih sukses dari mereka, maka ya mereka menyangka kamu bakal sombong sih. Kalau aku rasa sih tidak ya, teman-teman. Kemudian pada kartu berikutnya, di sini ada Nine of Swords. Oke, seperti tema kita pada kesempatan ya readingan kali ini, teman-teman. Sebuah karma instan akan dialami oleh mereka, orang-orang yang selalu saja iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, dengan kamu lebih percaya dipercayai oleh begitu banyak orang daripada seseorang yang selalu memfitnah kamu, yang selalu iri dan dengki terhadap kehidupan kamu, teman-teman, ya maka mereka bakal menerima sebuah karmanya pasti. Ya, sebuah karma bakal mereka alami. Ya, satu contoh di saat mereka memfitnah kamu, ya, di dalam pekerjaan tersebut, teman-teman. Karena kamu tidak terbukti melakukan sebuah kesalahan, maka mereka lah yang bakal malu sendiri. Mereka lah yang bakal merasakan sebuah dampak dan akibatnya. Apa ya bisa jadi konsekuensinya adalah mereka mungkin dipindah tugaskan kah seperti itu teman-teman? Ya, ke pekerjaan yang lebih berat ataupun mungkin bahkan mereka di-PHK gitu loh, dikeluarkan. Ya bisa jadi hal-hal yang fatal karena selama ini mereka lah yang melakukan sebuah sabotase tersebut. Ya itu satu contoh di dalam pekerjaan loh, teman-teman ya. Mungkin di dalam hal-hal yang lain pasti ya bersama tetap sebuah fitnah pada akhirnya karena tidak terbukti ya orang-orang lebih percaya terhadap diri kamu, ya maka mereka akan dikucilkan gitu loh teman-teman ya. Orang yang iri dengki kemudian selalu memfitnah kamu, maka bakal akan dikucilkan. Dan apa yang bakal terjadi? Rezeki mereka bakal seret. Di sini seakan-akan tuh semua akses gitu loh teman-teman, bakal tertutup baik di dalam lingkungan kehidupan sosial kamu ya, keluarga, tetangga seperti itu teman-teman, ataupun lingkungan pekerjaan, usaha dan bisnis. Karena orang-orang sudah mengetahui dari sifat-sifat dasar dari ini orang teman-teman, ya orang yang iri tersebut, yang tersebut dan selalu memfitnah, sehingga orang-orang bakal lebih takut dan berusaha menjaga jarak teman-teman dan bahkan akan memprotek ini orang. Jelas dong dari situ ini akan mengganggu kondisi rezekinya. Ya, rezekinya bakal macet, seret, dan bahkan dia akan menerima sebuah karma-karma yang cukup buruk lainnya deh, teman-teman. Wajar ya, aku rasa setimpal sih terhadap apa yang mungkin selama ini sudah dia lakukan terhadap kehidupan kamu. Nah, pada kartu yang kelima, di sini ada Wheel of Fortune, teman-teman. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan kamu nih, kita akan kembali terhadap energi kamu. Ya, di sini ada Wheel of Fortune. Ini adalah kartu keberuntungan, teman-teman. Kartu yang menjelaskan ya tentang sebuah transisi kehidupan baru yang akan dimulai. Jika selama ini roda kehidupan kamu berada di bawah, ya, inilah pusatnya masalah. Ya, salah satunya itu tadi dari orang-orang yang iri dengki dan selalu memfitnah kamu sehingga membuat kamu selama ini sulit banget untuk bangkit, ya, sulit banget untuk berkembang, teman-teman, ya. Nah, pada akhirnya apa? Pada akhirnya roda kehidupan akan berjalan ke atas, akan berputar ke atas. Dan disinilah teman-teman, kehidupan baru yang akan dipenuhi dengan kelimpahan materi, rezeki, pencapaian, kesuksesan. Ini akan terjadi dan akan kamu alami. Dan pastinya sebuah kemenangan di sini teman-teman.
ya kamu sedang menggenggam sebuah kemenangan besar. Karena apa? Ya seakan-akan tuh ada kekuatan jalur langit yang selalu membackup kamu, yang akan memberikan kamu sebuah keadilan dan kemenangan besar. Dan dari sinilah teman-teman sudah cukup membuktikan bahwasanya tidak semua apa ya teman-teman ya, masalah selalu saja berending sesuatu hal yang negatif, teman-teman. Karena apa? Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang paling indah untuk kamu. Bagi kamu, teman-teman, yang sedang berjuang dan sedang merasa terzalimi oleh orang-orang yang toksik, oleh orang-orang yang iri dan dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, mungkin nggak usah deh terlalu, apa ya, teman-teman, mencoba untuk membalas perlakuan-perlakuan kejam mereka. Ya, lebih baik doakan hal-hal yang terbaik agar apa? Ya, agar kehidupan kamu juga selalu beruntung. Dan ya terbukti, pada akhirnya, pada endingnya, kehidupan kamu akan mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Oke, mungkin demikian ya teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini. Ambil sisi positif dan buang jauh yang negatif. Sekian dari aku, terima kasih teman-teman, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.